Ini kalau kita lihat skuad Persib Bandung bersama Luis Mia, Persib Bandung rasa timnas Indonesia lintas generasi. Persib Bandung rasa timnas Indonesia itu akan kita bahas lewat video ini. Namun sebelum lebih jauh, aku ingin menyampaikan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, aku mengharapkan pada saat teman-teman menonton video ini sekalian tekan tombol like, karena aku mendapatkan data kanal YouTube Tommy Deski ini dari sisi like belum begitu optimal. Jadi ketika nonton sekalian tekan tombol like. Yang kedua, aku ingin mengucapkan kepada pendukung Persib Bandung rasa terima kasih, karena sejak beberapa bulan yang lalu aku sempat dirumorkan bergabung ke Persib Bandung untuk menjadi tim analisa taktik Persib Bandung. Meskipun pada saat itu langsung aku klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Sampai saat aku posting video ini teman-teman, di Instagram aku @tommy_deski, di Twitter aku @tommy_deski, di YouTube aku teman-teman, ada beberapa pendukung Persib Bandung yang berharap aku bisa bergabung ke Persib Bandung, membantu Persib Bandung. Aku mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya. Bahkan aku melihat dan menonton live streaming tentang Persib Bandung yang dibuat oleh pendukungnya Persib Bandung. Aku coba berkomentar di kolom komentar live streaming tersebut, langsung disambut oleh pendukung Persib Bandung dan berharap Bang Tommy gabung ke Persib Bandung, Wilujeng Somping next nih Bang Tommy pasti. Ya, aku sekali lagi mengucapkan rasa-rasa terima kasih. Siapapun lah orangnya di Persib Bandung itu wajib didukung oleh pecintanya Persib Bandung. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, apalagi ditekan tombol like di video ini. Oke, kita bahas Persib Bandung rasa timnas Indonesia tapi lintas generasi. Kenapa aku katakan lintas generasi teman-teman? Karena sampai saat aku buat video ini, kita lihat dari lini penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, sampai lini depan, itu generasi timnas Indonesia berbeda-beda. Nah, kita bicara Teza Pakualam, pernah di timnas Indonesia. Kemudian ada Rahmat Irianto, ini prime-prime-nya saat Rahmat Irianto dilatih oleh Shin Taeyong, namanya semakin besar. Kemudian ada Kakang Rudianto, kemudian ada Ahmad Juprianto pernah di timnas Indonesia, Victor Igbonevo pernah di timnas Indonesia. Masa-masanya juga prime, banyaknya naturalisasi dilakukan oleh timnas Indonesia. Kemudian Edo Febriansah, ini baru di hire, direkrut oleh Persib Bandung dari Rans Nusantara FC. Sebelum lebih panjang lagi teman-teman, kalau misalnya ada nama pemain nggak aku sebutkan ataupun nama pemain tersebut aku nggak ucapkan pernah bermain di timnas Indonesia, silahkan aja tulis di kolom komentar. Namun secara esensinya yang kita sampaikan di video ini, Persib Bandung jelas rasa timnas Indonesia. Ada Rezaldi Hanusa pernah di timnas Indonesia, ini masanya Coach Luis Mia. Jalnando pernah di timnas Indonesia. Kemudian Putu Gede pernah di timnas Indonesia, anak asuhnya Coach Luis Mia kala itu. Kemudian ada Deddy Kusnandar, kemudian ada Robi Darwis, Maklok timnas Indonesia, kemudian Ricky Kambuaya timnas Indonesia, Beckham Putra timnas Indonesia, Ezra Walian, Febri Haryadi, dan pemain-pemain lainnya. Masuk kita ke staf kepelatihan. Bang Bes diresmikan menjadi asisten Luis Mia. Semakin kental aroma timnas Indonesia di Persib Bandung, karena secara nggak langsung Bang Bes teman-teman itu udah tahu karakter dari Luis Mia, permainannya seperti apa. Ketika karakter dari Luis Mia sudah diketahui, maka diharapkan implementasi di atas lapangan akan lebih mudah dibangun. Kemudian aku jujur-jujuran aja teman-teman ya, aku berharap banget sama Bang Bes, pelatih dari Indonesia, salah satu pelatih yang aku harapkan. Meskipun sekarang ini beliau masih menjadi asisten pelatih, banyak beliau belajar ada sama Coach RD, kemudian kemarin ada sama pelatih dari Brazil juga, sekarang sama pelatih dari Spanyol, Luis Mia teman-teman. Semoga diserap banyak ilmu. Bukan nggak mungkin nanti Bang Bes bisa menjadi pelatih kepala yang sukses. Bukan nggak mungkin Bang Bes akhirnya bisa bermain ataupun melatih di tim luar negeri. Karena sempat nggak berpikir teman-teman, kemarin udah aku bahas, pelatih kita jarang banget bisa tampil ataupun di-hire, direkrut oleh klub-klub yang ada di luar negeri. Tentu kalau misalnya kualitasnya bagus, maka nggak menutup kemungkinan tim-tim yang ada di luar negeri melihat apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih kita yang ada di Liga Indonesia. Dalam konteks ini Bang Bes tadi
kita harus memahami setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Nggak mungkin selamanya Luis Mia menjadi pelatih Persib Bandung. Nggak selamanya Bang Bes menjadi asisten Persib Bandung. Pasti ada perputaran. Oke, pasti ada masanya. Nah, sebelum lagi kita bahas, teman-teman, sepakat nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Kalau misalnya Bang Bes ini berpotensi untuk menjadi pelatih top ke depannya. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar. Nah, kita kembali. Persib Bandung ngerasa Timnas Indonesia. Nah, kalau kita bicara Luis Mia bersama Timnas Indonesia, pasti kita sudah tahu bagaimana gaya permainannya yang sering ia sebutkan di media sosial ataupun ya seminar ataupun pertemuan yang ia lakukan, teman-teman. Progresif, proaktif, dan konstruktif. Dan ini udah kita bahas sering banget di awal-awal Luis Mia bergabung ke Persib Bandung. Nah, kemudian yang kedua yang dimention oleh Luis Mia kepada media Spanyol beberapa bulan yang lalu, yang itu juga sudah kita bahas. Ini kita bicara general, aku nggak mengatakan pemain Persib aja, tetapi ini general. Luis Mia menyorotkan kualitas pemain-pemain Indonesia dari sisi teknik ya. Dasar permainan sepak bola itu nggak sama seperti pemain-pemain yang ada di Eropa ataupun Spanyol. Sehingga apa yang diinginkan oleh Luis Mia di sepak bola Indonesia beberapa momen nggak bisa berjalan secara perfect. Teknik ataupun dasar sepak bola itu apa aja? Misalnya contoh passing, kontrol. Kita bicara passing. Ini udah menjadi masalah bagi pesepak bola yang ada di Indonesia. Bahkan pemain-pemain nasional kita yang ada di timnas senior, ya itu udah menjadi ya makanan kita melihat passing-passing yang nggak optimal, kontrol bola yang nggak optimal, dan yang terpenting yang ketiga, taktik. Taktik ini tadi kembali ke pertengahan video yang kita bahas ini. Penting pelatih berkualitas. Kalau misalnya pelatih banyak berkualitas, maka akan menghasilkan pemain-pemain yang dasar sepak bolanya pun bagus. Passingnya bagus, kontrolnya bagus, pemahaman taktiknya bagus. Kita korelasikan dengan permainan Luis Mia. Luis Mia ini dari sisi kompleksitas pemahaman taktik bagaimana? Lihat aja lah latihan yang diterapkan oleh Luis Mia pada saat melatih Persib Bandung pun pada saat melatih Timnas Indonesia. Kan membuat kotak lah ya di sesi training. Itu ada tujuannya teman-teman. Nggak sekedar dibuat kotak persegi, ada tujuannya. Nah, kompleksitas yang dimiliki oleh Luis Mia inilah butuh pemain-pemain yang memiliki dasar sepak bola yang bagus. Nah, kita kembalikan ke pernyataan Luis Mia tadi. Untuk sekarang ini, sepak bola Indonesia kita dari sisi dasar sepak bola belum begitu bagus kalau kita compare dengan apa yang dilakukan oleh sepak bola Eropa. Oleh karena itulah, Luis Mia mencari pemain-pemain yang setidaknya sudah paham ini dengan apa yang dimiliki oleh Luis Mia dari sisi taktik, dari sisi permainan. Walaupun pada akhirnya dasar-dasarnya belum begitu 100% bagus, dengan dia sudah paham, itu setidaknya bisa mengisi ruang-ruang kekosongan dari pemain-pemain kita yang belum begitu optimal dari dasar permainan sepak bola. Nah, ketika itu sudah bisa dikombin, ketika itu sudah bisa dibangun oleh Luis Mia di Persib Bandung, tujuan akhirnya apa? End produknya bisa menjalankan pemahaman dari Luis Mia. Sempat kita lihat di akhir musim Luis Mia di Persib Bandung, ya ada terjadi sedikit turbulensi lah. Luis Mia katakan ada ketidakpercayaan. Nah, inilah yang pentingnya lagi. Kenapa akhirnya yang direkrut oleh Luis Mia orang-orang yang sudah memahami karakter Luis Mia. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah mengetahui nih bagaimana ekosistem permainan di sepak bola Indonesia. Rata-rata itu permainan cepat, lari, banyak lari lah istilahnya. Aku sempat mengangkat hal tersebut di sebuah workshop yang dibuat oleh Persija Jakarta tentang bagaimana pendekatan taktik di Liga Indonesia zaman sekarang. Nyatanya kalau kita lihat dari banyak testimoni pemain yang langsung ikut merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, teman-teman, bahkan pelatih, itu banyakan lari. Artinya counter attack menjadi salah satu permainan yang idola banget dimainkan oleh pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Itu menjadi salah satu hal menutup ya
dasar-dasar sepak bola yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia kita belum begitu optimal. Ada beberapa pemain dasar sepak bolanya udah bagus. Nah, ketika belum begitu merata, permainan counter attack, permainan serangan cepat lah menjadi opsi untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, kita korelasikan nih dengan Persib Bandungnya Luis Mia. Bermain 1-2 sentuhan, halus pisan. Itu di awal-awal berjalan sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, lawan sering banget menerapkan parkir bus pada saat menghadapi Persib Bandung. Luis Mia pun seperti tidak memiliki opsi lain. Kenapa Luis Mia nggak punya opsi lain? Ya, pemain yang tersedia pada saat itu, yang pertama tentu bukan pemainnya Luis Mia. Yang kedua, tidak begitu banyak kreativitas yang bisa dibangun oleh pemain-pemain Persib. Kita berharap banyak kepada Ricky Kambuaya, tapi nggak begitu oke untuk kompetisi kemarin. Nah, sekarang direkrut nih pemain-pemain yang secara eligible dari sisi skill sangat-sangat proper. Contoh, Tyron Delvino. Kemarin kita bahas. Dia kan menjadi sosok sebagai ya playmaker lah ya, yang memunculkan kreativitas bagi Persib Bandung yang musim lalu nggak dapat ini di saat deadlock, di saat lawan parkir bus. Seperti kebingungan Persib Bandung. Akhirnya di akhir-akhir kompetisi permainan counter press ya, permainan cepat lah ya, nggak lagi orientasi melulu ke bola, memanfaatkan counter attack, manjur akhirnya. Ya, walau akhirnya kita tetap hormati prinsipnya Luis Mia ini, pegang bola, terus tetap dijalankan. Oke, ini hal yang menarik teman-teman. Kita lihat apakah Persib Bandung Rasa Timnas Indonesia apakah sukses? Coba tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Next kita akan bahas Persib Bandung lagi dengan pembahasan-pembahasan yang menarik. Oke, bye.